jinten, ketumbar, merica, kapulaga, kayu manis, bunga lawang, pala adalah 7 rempah-rempah kering untuk membuat rendang. Untuk membuat rendang daging sapi yang enak, kita butuh 7 rempah-rempah kering ini, dan 7 rempah kering ini mau kita sangrai dulu supaya harum. Kita hanya butuh sedikit-sedikit aja bumbu rempah-rempah kering ini, 1/4 sendok teh jinten, 1/4 sendok teh ketumbar, 1/4 sendok teh merica butiran, kapulaga 8 butir yang kecil-kecil, kayu manis cuma butuh 2 cm aja, bunga lawang separohnya aja, dan pala setengah senti aja. Nah, ini sudah disangrai, kita mau haluskan. Kalian boleh menghaluskannya pakai ulekan ya, ini saya pakai grinder. Hasilnya jadi cuma 1 sendok makan rempah keringnya, dan ini kita sisihkan dulu. Semua rempah ini murah, gampang dicari, dan ada di pasar. Selanjutnya, bahan yang bikin khas dari rendang daging sapi khas Padang itu adalah kelapa parut yang kita sangrai. Ini saya pakai 100 gram kelapa parut tua, mau kita sangrai di api yang sedang aja. Jangan lupa terus diaduk biar nggak gosong. Sangrai kelapanya sampai kecoklatan dan kering. Kalau sudah, kita haluskan kelapa ini. Kalian boleh menguleknya sampai halus. Saya pakai grinder yang tadi bekas menggiling rempah-rempah kering. Ini kita haluskan saja. Yang lebih bagus lagi nguleknya tuh sampai keluar minyaknya. Bahan-bahan untuk membuat rendang itu banyak banget, makanya saya nggak jelaskan bahan-bahan di awal karena takutnya ribet malah ya. Jadi langsung aja masak, kalian bisa mencatatnya sambil menonton video ini. Oke, sekarang sudah saya haluskan kelapa sangrainya dan kita masukkan ke mangkuk ini, lalu kita sisihkan. Sekarang mau saya siapkan bumbu-bumbu basah. Ada cabai merah besar 100 gram, cabai rawit merah 25 gram atau sesuai selera kalian, 2 batang serai, ini mau dipakai semua, 4 cm lengkuas, sudah dicuci bersih semua ya, 3 cm jahe, 100 gram bawang merah, kemiri secukupnya udah saya sangrai, dan 50 gram bawang putih. Semua bumbu ini mau saya potong-potong dan akan saya haluskan di blender. Dipotong-potong dulu supaya kerja blendernya nggak berat. Kalau kalian mau menguleknya dengan cara manual boleh ya, nggak perlu pakai blender juga bisa. Sengaja lengkuas, jahe, serainya nggak saya geprek, tapi saya haluskan semuanya jadi satu supaya nanti nggak ada tragedi makan rendang yang kegigit lengkuas ya. Jadi lengkuasnya ikut halus. Kita masukkan minyak goreng yang banyak karena saya nggak pakai air. Pakai minyak goreng aja biar nanti ditumis bumbunya nggak pakai minyak lagi. Sudah di blender bumbu yang basahnya. Saya mau menyiapkan bahan yang lain. Ada 1 lembar daun kunyit. Daun kunyit ini wajib ada dalam membuat rendang Padang karena itu yang bikin khas. Lalu daun salam 2 lembar, daun jeruk beberapa lembar. Karena ini adalah rendang ekonomis, saya pakai 1,5 butir kelapa menghasilkan 2000 ml santan atau 2 liter. Ini daging sapinya 1 kg, kita mau bikin rendang 1 kg daging sapi. Sudah saya cuci bersih dan saya potong-potong tebal, jangan tipis-tipis karena kita mau memasaknya lama, jadi potongannya harus tebal. Sekarang bumbu yang sudah kita blender tadi, bumbu-bumbu kering, kita tuang di wajan ini dan gak perlu dikasih minyak goreng lagi karena tadi kan sudah ada minyak gorengnya. Panaskan apinya, lalu kita masak, kita aduk-aduk sampai bumbu ini keluar minyaknya. Kalau sudah keluar minyaknya dan warnanya mulai tua, kita tambahkan bahan lain, daun kunyit, daun jeruk, daun salam, aduk-aduk. Masukkan dagingnya, daging sapi,
semuanya. Ini saya pakai daging sapi yang kualitasnya nggak begitu bagus, dalam arti dia daging sapi yang keras ya, yang ada ototnya sedikit, kemudian masih ada lemaknya sedikit. Jadi ini memang rendang ekonomis. Dan saya tambahkan 7 rempah-rempah yang di awal tadi udah kita sangrai dan udah kita haluskan. Ini yang bikin aromanya luar biasa ya, enak banget. Santannya saya masukkan. Ini dari 1,5 butir kelapa menghasilkan 2 liter santan. Dan kalau rendang yang mahal itu biasanya 1 kilo daging, kelapanya 3 dan hanya mengambil santan kentalnya aja. Kita mau bikin yang versi ekonomis, jadi kelapanya 1,5, kalau kecil-kecil 2. Tambahkan garam 1,5 sendok makan, atau bisa kurang bisa lebih tergantung selera kalian. Buat saya ini udah pas banget. Dan jangan dicicipin selagi kuahnya masih banyak, karena sudah pasti kurang asin ya. Nanti kalau kuahnya sudah menyusut baru dicicipin. Setelah 1 jam kuahnya sudah mulai menyusut. Diaduk-aduk. Jangan lupa ketika membuat rendang, apinya itu nggak boleh api besar, cukup dengan api sedang aja. Lalu kalau sudah susut banget, api kecil ya. Sekarang saya mau masukin kelapa parut yang udah disangrai dan udah dihaluskan di awal tadi. Ini yang bikin rendangnya makin legit ya, makin gurih banget, ada kelapa parut sangrainya. Kita mau memasaknya selama 2 jam, dan 2 jam itu cukup untuk memasak 1 kilo daging dengan 2 liter santan itu. Semua bahan sudah masuk, kita lanjutkan memasaknya. Dan ini setelah 1,5 jam, kuahnya makin menyusut, minyaknya makin naik. Nah, kita jangan berhenti ngaduk, harus lebih sering diaduk supaya nggak gosong. Setelah 2 jam, jadinya seperti ini. Udah cukup ya, 2 jam aja kita masaknya. Kalau kelamaan nanti dagingnya jadi kering. Tuh, sudah mulai empuk dagingnya, nggak akan alot seperti sendal ya, karena sudah dimasak selama 2 jam. Ini kita matikan aja apinya. Rendangnya sudah jadi dan udah siap untuk kita sajikan. Aromanya sedap banget, sampai satu rumah itu tercium aroma rendang Padang ya. Dan surprise banget, ternyata anak saya suka, padahal ini pedes tapi dia seneng banget. Ini adalah resep rendang daging yang menurut saya paling pas banget bahan-bahannya, paling pas resepnya. Dan setelah berhasil memasak rendang, kalian harus bangga sama diri sendiri karena sudah berhasil memasak makanan Indonesia yang sudah turun-temurun dan kelezatannya diakui dunia. Benar-benar kalian harus menghargai diri sendiri. Dan ini saya mau cobain dulu, tuh dagingnya empuk. Meskipun gak yang empuk banget, tapi lumayan empuk. Karena biasanya rendang kan seperti itu ya, masih ada tekstur-teksturnya. Oke, saya cobain dulu. Speechless, enaknya kebangetan, berasa di warung Padang. Dari 1 kilo daging hasilnya lumayan banyak. Kalau beli pasti mahal banget, makanya bikin aja di rumah, gampang juga bikinnya. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye.